Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Terjebak dalam Dimensi Gaib. Di suatu malam yang kelam, Andi memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hutan di pinggiran desanya. Hutan itu dikenal angker oleh penduduk setempat, tetapi Andi tidak pernah percaya pada hal-hal semacam itu. Dia bertekad membuktikan bahwa semua cerita seram yang beredar hanyalah mitos belaka. Saat Andi memasuki hutan, suasana berubah drastis. Angin yang tadinya lembut menjadi dingin menusuk, dan bayangan-bayangan aneh mulai terlihat di antara pepohonan. Andi merasa ada yang mengawasinya, tetapi dia tetap melangkah dengan berani. Setelah berjalan beberapa meter, Andi menemukan jalan setapak yang jarang dilalui. Rasa penasaran membawanya untuk mengikuti jalan tersebut. Semakin dalam dia masuk ke hutan, semakin tebal kabut yang menyelimutinya. Langkah kakinya terasa berat dan udara semakin dingin. Tiba-tiba Andi mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu seperti berasal dari banyak orang yang berbicara bersamaan, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia mencoba mengabaikan suara tersebut dan terus berjalan. Di tengah perjalanan, Andi menemukan sebuah rumah tua yang tampak terlantar. Rumah itu terlihat seperti tidak pernah dihuni selama bertahun-tahun. Pintu rumah terbuka lebar, mengundang Andi untuk masuk. Tanpa pikir panjang, dia melangkah masuk ke dalam rumah tersebut. Begitu masuk, suasana di dalam rumah terasa sangat mencekam. Bau apek memenuhi udara, dan suara deritan lantai kayu semakin membuat suasana menjadi tidak nyaman. Di dalam rumah, Andi menemukan berbagai benda kuno yang tampak seperti alat-alat ritual. Saat Andi sedang memeriksa benda-benda tersebut, tiba-tiba pintu rumah tertutup dengan keras. Andi tersentak dan berusaha membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Dia mulai merasa panik, tetapi mencoba menenangkan diri dan mencari jalan keluar. Andi berjalan menyusuri koridor gelap di dalam rumah, mencari pintu lain yang mungkin bisa membawanya keluar. Namun, setiap kali dia menemukan pintu dan membukanya, dia selalu kembali ke ruangan yang sama, seolah-olah rumah itu tidak memiliki ujung. Di salah satu ruangan, Andi menemukan cermin besar yang tampak aneh. Saat dia mendekati cermin tersebut, bayangannya tampak berbeda dari dirinya sendiri. Bayangan itu nampak lebih tua, dengan mata yang tampak kosong dan menakutkan. Andi merasa ketakutan dan mundur menjauh dari cermin. Suara langkah kaki mulai terdengar dari atas, membuat Andi semakin gelisah. Dia mencoba mencari sumber suara tersebut, tetapi tidak menemukan siapapun. Suara langkah kaki itu terus mengikuti Andi kemanapun dia pergi di dalam rumah. Andi menemukan sebuah buku tua di atas meja yang penuh dengan tulisan tangan yang tidak bisa dia mengerti. Saat dia membuka halaman pertama, dia merasakan getaran aneh di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan keberadaan makhluk lain di dalam ruangan. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sekitar Andi, bergerak dengan cepat dan menghilang begitu saja. Andi merasa sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa berdoa agar bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Saat Andi berusaha mencari jalan keluar, dia menemukan sebuah tangga yang menuju ke bawah tanah. Dengan hati-hati dia menuruni tangga tersebut dan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang luas. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran besar yang terbuat dari lilin yang menyala. Di dalam lingkaran lilin tersebut, Andi melihat sosok bayangan yang tampak mengerikan. Sosok itu perlahan-lahan bergerak mendekati Andi, membuatnya merasa sangat ketakutan. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat dan sulit untuk bergerak. Sosok bayangan itu akhirnya sampai di depan Andi dan menyentuh pundaknya. Andi merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Sosok itu mulai berbicara dengan suara yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Andi berusaha melepaskan diri dari sentuhan sosok tersebut, tetapi gagal. Sosok itu mulai membisikkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti, membuat Andi semakin ketakutan.
Dia merasa seolah dirinya sedang diserap ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, Andi merasakan cahaya terang yang menyilaukan dari balik lingkaran lilin. Sosok bayangan itu perlahan-lahan menghilang, dan Andi merasa tubuhnya mulai ringan kembali. Cahaya terang itu menarik Andi keluar dari kegelapan yang menakutkan. Andi menemukan dirinya kembali di hutan, tetapi suasana di sekitar sudah berubah. Hutan itu nampak lebih terang dan tidak lagi mencekam seperti sebelumnya. Dia merasa lega dan segera berlari keluar dari hutan tersebut. Sesampainya di rumah, Andi menceritakan pengalamannya kepada keluarganya. Mereka semua terkejut mendengar cerita Andi dan tidak percaya bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Namun, Andi tahu bahwa dia telah mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak saat itu, Andi tidak pernah lagi mengunjungi hutan tersebut. Dia menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Pengalaman itu mengajarkannya untuk lebih menghargai peringatan dan kepercayaan dari orang-orang sekitarnya. Andi juga merasa bahwa pengalaman itu telah mengubah pandangan tentang kehidupan. Dia menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Meskipun begitu, bayangan-bayangan dari dunia gaib itu masih menghantui mimpi Andi. Setiap malam dia terbangun dengan keringat dingin dan rasa takut yang mencekam. Dia tahu bahwa pengalaman itu akan terus membekas dalam ingatannya. Setiap kali Andi melewati hutan tersebut, dia merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Dia tidak pernah lagi berani mendekati hutan itu, apalagi masuk ke dalamnya. Hutan itu telah menjadi tempat yang penuh dengan kenangan menakutkan bagi Andi. Andi menyadari bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Pengalaman itu membuatnya lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada di luar sana. Dia juga belajar untuk lebih menghargai kehidupan dan segala keajaiban yang ada di dalamnya. Meskipun Andi telah kembali di kehidupan normalnya, dia selalu merasa ada yang mengawasinya dari jauh. Bayangan-bayangan dari dunia gaib itu seolah-olah masih mengikuti setiap langkahnya, mengingatkannya akan pengalaman mengerikan yang pernah dia alami. Cerita Andi menjadi peringatan bagi penduduk desa untuk tidak bermain-main dengan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Mereka semua belajar untuk lebih menghargai kekuatan alam dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Hingga kini, hutan di pinggiran desa itu tetap menjadi tempat yang angker dan jarang dikunjungi. Cerita Andi menjadi legenda di antara penduduk desa, mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati dan menghormati kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat. Andi sendiri terus menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana dan berhati-hati. Pengalaman di dunia gaib itu telah mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan dan misteri yang ada di sekitarnya. Meskipun begitu, bayangan-bayangan dari dunia lain itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.